Nama pemuda itu Rian Pratama. Ia datang dari Padang untuk meneliti kisah rakyat di sebuah desa terpencil bernama Nagari Lubuak Pandan di kaki Gunung Tandikat. Desa itu dikenal karena satu hal. Penduduknya percaya bahwa di dalam hutan lebat di belakang bukit ada sebuah dunia lain, tempat tinggal orang bunian. Makhluk halus yang menyerupai manusia, hidup damai, tak terlihat dan hanya memperlihatkan diri pada orang tertentu. Penduduk sudah memperingatkan Rian agar tidak masuk ke hutan sendirian, apalagi saat kabut mulai turun. Tapi rasa penasaran membuatnya nekat. Ia membawa peta, kamera, dan senter, lalu melangkah masuk ke hutan ketika matahari mulai tenggelam di balik gunung. Semakin jauh ia melangkah, semakin tebal kabut turun. Udara terasa dingin dan hutan menjadi senyap seperti menahan napas. Tak ada suara burung, tak ada angin, hanya dentingan halus seperti suara lonceng yang datang entah dari mana. Di antara kabut, Rian melihat cahaya kekuningan seperti obor. Ia mengikuti cahaya itu dan tiba di sebuah kampung kecil yang sama sekali tidak pernah ia lihat di peta. Rumah-rumah panggung berdiri rapi, terbuat dari kayu tua dengan lampu-lampu minyak yang menyala tenang. Orang-orangnya berpakaian seperti dari masa silam, berbicara pelan dan semuanya menatap Rian tanpa ekspresi. Seorang pria tua menghampirinya, wajahnya teduh namun matanya dalam. "Kau dari dunia luar?" tanya pria itu. Rian hanya bisa menjawab, "Saya tersesat." Pria itu menyenyum tipis dan berkata, "Kalau begitu, istirahatlah dulu. Dunia luar bisa menunggu." Hari-hari berikutnya berjalan aneh. Di kampung itu, waktu terasa beku. Matahari selalu tampak seperti sore. Tidak pernah benar-benar terbenam. Tidak ada malam yang gelap, tidak ada pagi yang cerah. Orang-orang di sana beraktivitas dengan tenang, tapi Rian tidak pernah melihat mereka makan atau tidur. Mereka hanya tersenyum, berbicara lembut, dan memainkan musik yang terdengar seperti gamelan dari dalam tanah. Semakin lama tinggal, Rian merasa damai. Ia tak lagi lapar, tak lagi haus, bahkan rasa cemasnya perlahan menghilang. Ada seorang gadis yang sering menemaninya berjalan di tepi sungai. Namanya Laras. Kulitnya pucat bersih, matanya hitam dalam seperti air sungai yang dalam. Laras sering bercerita tentang dunia mereka yang tidak mengenal waktu, tempat di mana semua hal tetap sama. Di sini tak ada yang berubah, tak ada sakit, tak ada kehilangan. Kau bisa tinggal di sini kalau kau mau. Rian hanya tersenyum kecil. Di dalam hatinya muncul rasa takut yang aneh. Ia takut tidak bisa kembali ke dunia asalnya. Suatu malam saat semua orang sudah diam, Rian mendengar suara samar dari jauh. Suara itu memanggil namanya. "Rian, Rian nak." Ia mengenali suara itu. Suara ibunya. Ia mencari sumbernya, tapi Laras tiba-tiba muncul di hadapannya, menatapnya tajam. "Jangan dengarkan itu," katanya lirih. "Itu panggilan dari dunia lamamu. Kalau kau menjawab, kau tak akan bisa kembali lagi." Tapi suara itu makin jelas, makin dekat seperti berasal dari balik kabut. Rian menutup telinganya tapi hatinya bergetar. Ia berlari ke arah suara itu, menembus kabut yang kini berubah menjadi arus dingin yang menggulung. Laras berteriak memanggilnya, "Jangan pergi, dunia ini akan menolakmu." Tapi Rian tak berhenti. "Aku harus pulang," teriaknya. Cahaya putih menyilaukan segalanya. Ia jatuh tersungkur, lalu semuanya gelap. Ketika Rian membuka mata, ia sudah berada di tepi hutan. Bajunya kotor, tubuhnya lemah, dan di sekelilingnya berdiri beberapa penduduk desa yang menatapnya kaget. Mereka mengatakan Rian sudah hilang selama 3 bulan. Namun bagi Rian, ia merasa hanya 3 hari di sana. Ia mencoba menceritakan tentang kampung aneh itu, tentang Laras, tentang orang-orang yang hidup tanpa waktu.
tapi semua orang hanya terdiam. "Nak," kata seorang tetua, "itu bukan kampung manusia. Itu dunia bunian. Sekali kau masuk, artinya mereka telah memilihmu." Sejak hari itu, Rian berubah. Ia jarang bicara, jarang keluar rumah. Kadang di malam hari ia mendengar gamelan samar dari balik jendela kamarnya, disertai tawa lembut yang terdengar seperti suara laras. Ia mencoba mengabaikannya, tapi setiap kali kabut turun hatinya terasa dipanggil. Suatu pagi, Rian menghilang tanpa jejak. Di meja belajarnya hanya tersisa secarik kertas dengan tulisan tangan, "Aku memilih tinggal di tempat yang tidak mengenal waktu." Penduduk desa percaya Rian akhirnya kembali ke dunia bunian. Dan konon, di sore hari saat kabut turun dan suara gamelan terdengar dari dalam hutan, seseorang kadang melihat sosok pemuda berjalan perlahan di antara pepohonan. Wajahnya tenang, matanya kosong, seolah-olah ia telah menemukan rumahnya yang sebenarnya.